Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengembangan Media Flipbook tema siklus air dengan menggunakan model ADI pada mata pelajaran IPA siswa kelas 5 di SDN 21 Limboto. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, yakni latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi yang saya dapati di sekolah SDN 1 Limboto, kebanyakan siswa kesulitan dalam memahami siklus air, terutama karena sifatnya yang abstrak dan tidak tampak secara langsung. Nah, media yang saya kembangkan di sini adalah media flipbook. Flipbook siklus air jenjang SD maupun madrasah untuk siswa kelas 5 di SDN 1 Limboto pada tema siklus air yang berfokus pada pembelajaran IPAS. Nah, alasan saya mengambil media flipbook tema siklus air karena berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru di SDN 1 Limboto, siswa sering mengalami kesulitan memahami materi ini karena sifatnya yang abstrak. Guru juga mengungkapkan bahwa metode kurang menarik perhatian siswa dan kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka. Hal ini diperkuat dengan hasil belajar siswa yang rendah. Rata-rata nilai ulangan harian mereka untuk materi siklus air berada di bawah kriteria ketuntasan minimal KKM, yaitu hanya mencapai 63 dari KKM 75. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukannya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada materi ini. Kemudian ada rumusan masalah. Masalah yang pertama, bagaimana proses pengembangan flipbook tema siklus air menggunakan model ADI untuk mata pelajaran IPAS di kelas 5 di SDN 1 Limboto. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan flipbook dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 tentang siklus air pada mata pelajaran IPAS? Dan yang ketiga, bagaimana tanggapan siswa dan guru terhadap penggunaan flipbook sebagai media pembelajaran di SDN 21 Limboto? Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengembangkan flipbook yang efektif sebagai media pembelajaran pada tema siklus air untuk siswa kelas 5 di SDN 21 Limboto. Yang kedua yaitu menguji efektivitas flipbook dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep siklus air pada mata pelajaran IPAS. Dan yang terakhir yaitu menguji efektivitas flipbook dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep siklus air pada mata pelajaran IPAS. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 4, yakni untuk peserta didik, guru, sekolah, dan untuk peneliti sendiri. Yang untuk peserta didik yaitu bisa mempermudah pemahaman materi, meningkatkan antusias dan memotivasi belajar melalui media flipbook. Kemudian untuk guru membantu menjelaskan pelajaran, meningkatkan pengalaman dalam membuat media interaktif serta mendorong pemanfaatan media yang menarik. Nah, untuk sekolah bisa meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan media pembelajaran. Dan yang terakhir untuk peneliti yaitu bisa menambah pengalaman, data empiris, dan kemampuan dalam mengembangkan media berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori, yakni model pengembangan merupakan kerangka sistematis yang dirancang untuk menghasilkan produk atau media pembelajaran yang efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pengguna, baik siswa maupun guru. Nah, kajian teori di sini ada menyangkut model ADI, merupakan akronim untuk analis, desain, develop, implement, dan evaluate. Konsep model ADI ini menerapkan untuk membangun kinerja dasar dalam pembelajaran, yakni konsep mengembangkan sebuah desain produk pembelajaran. Nah, ADI merupakan desain instruksional berpusat pada pembelajaran individu, memiliki fase langsung dan jangka panjang, sistematis, dan menggunakan pendekatan sistem tentang pengetahuan dan pembelajaran manusia. Kemudian ada kajian relevan. Nah, kajian relevan di sini kajian-kajian yang mirip dengan penelitian yang saya teliti, yaitu
penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati 2019 dengan judul penelitian penggunaan Flipbook untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Studi ini dilakukan di SDN 12 Yogyakarta, kelas 4 dan 5, dan mengungkapkan bahwa Flipbook dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran, terutama untuk materi IPA di sekolah dasar. Flipbook yang dikembangkan memiliki fitur interaktif seperti animasi dan narasi yang menarik yang membantu siswa lebih fokus pada pembelajaran. Berdasarkan validasi oleh ahli materi dan ahli media, produk memperoleh skor sebesar 85%, kategori sangat layak. Selain itu, penggunaan Flipbook ini juga meningkatkan motivasi siswa hingga 30% dibandingkan metode konvensional. Kajian ini mendukung penelitian ini karena Flipbook memiliki kemampuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, khususnya pada topik yang dianggap sulit untuk dipahami. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini yang bisa saya sampaikan yaitu persoalan yang didapatkan, yakni kesulitan siswa memahami konsep siklus air. Nah, pengaruh dari kesulitan ini, materi bersifat abstrak dan sulit untuk dijelaskan melalui buku teks. Nah, sehingga di sini bisa membutuhkan media pembelajaran yang visual dan interaktif. Contohnya pengembangan media Flipbook model ADI, yakni model ADI ada analisis, ada desain, ada pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Nah, sehingga media Flipbook bisa menarik dan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran yang bisa memotivasi peserta didik sehingga terjadi peningkatan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yakni bab 3 ada metode penelitian. Jenis penelitian di sini merupakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan dan penghasilan produk dalam bidang pendidikan. Penelitian dan pengembangan, research and development, dalam dunia pendidikan berguna untuk meningkatkan hasil pendidikan. Research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SDN 21 Limboto, Kabupaten Gorontalo. Penelitian di sini dilaksanakan pada bulan Juli 2024. Kemudian di bab 3 ini juga ada prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan yakni ada tahap analisis, kemudian ada tahap desain, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan juga tahap evaluasi. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada dua, yakni teknik wawancara dan juga penyebaran angket atau kuesioner. Teknik wawancara merupakan teknik di mana peneliti dan informan bertatap muka secara langsung dalam wawancara. Kemudian wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada tahap analisis, yakni kebutuhan Flipbook. Kemudian angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, angket digunakan untuk mengumpulkan data-data secara lengkap tentang validasi siswa kelas 5. Kemudian ada ahli media dan ahli materi, yaitu guru kelas. Yang terakhir yakni teknik analisis data. Analisis data yakni ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu diperoleh dari komentar dan saran yang diberikan oleh validator, ahli materi, dan ahli media yang dianalisis secara kualitatif. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif berbentuk skor yang diperoleh dari hasil lembar
validasi ahli materi dan ahli media untuk mengetahui kelayakan media flipbook tersebut.